Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Suratul Umah dengan NIM T 2017-8049 dari kelas Biologi 2. Saya di sini akan menerangkan terkait tugas entrepreneur, yakni peluang bisnis bagi guru atau mahasiswa biologi. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih peluang bisnis itu. Nah, peluang bisnis adalah kesempatan bisnis yang mampu dimanfaatkan menjadi sebuah bisnis yang menguntungkan. Nah, peluang bisnis bisa saja memiliki arti kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pencapaian tujuan ini dilakukan antara lain dengan cara melakukan berbagai usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh orang yang akan memulai bisnis. Nah, sumber peluang bisnis dan cara mengembangkannya adalah sebagai berikut, yakni pertama, dari diri sendiri, bisa dari hobi, keahlian, pengetahuan, ataupun latar belakang pendidikan. Yang kedua, yakni dari lingkungan, bisa dari rumah, sekolah atau kampus ataupun masyarakat, dari perubahan yang terjadi. Dan yang keempat, dari pelanggan. Kemudian yang kelima, dari gagasan orang lain. Dan yang keenam, dari informasi yang diperoleh. Kemudian yakni faktor keberhasilan peluang bisnis. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan peluang bisnis seseorang diantaranya satu, peluang bisnis itu suitable atau layak untuk dikembangkan. Yang kedua, yakni peluang itu bersinergi tinggi dengan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, yakni peluang itu memiliki tingkat resiko kegagalan yang rendah. Kemudian yang keempat, peluang itu marketable atau memenuhi selera konsumen. Kemudian yakni faktor-faktor yang dapat menyebabkan gagalnya peluang bisnis seorang, yaitu diantaranya yang pertama, peluang itu tidak non-suitable atau tidak layak untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua, peluang itu tidak bersinergi dengan potensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, peluang itu memiliki resiko kegagalan yang tinggi. Yang keempat, peluang itu non-marketable atau tidak memenuhi selera konsumen. Yang berikutnya yakni memetakan peluang bisnis atau analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdapat 4 langkah untuk menemukan peluang bisnis. Di antaranya yakni yang pertama, tentukan dulu dari mana mulai menemukan sebuah sumber peluang. Sumber peluang yang potensial adalah dari diri sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu tentukan sektor yang tepat untuk dipilih. Kemudian yang ketiga yakni berdayakan kekuatan produk atau jasa yang dipilih agar memiliki nilai jual. Yang keempat yakni evaluasi dan berdayakan peluang menjadi produk atau jasa. Yang kemudian yakni peluang bisnis bagi guru atau mahasiswa biologi. Nah, biologi ini adalah ilmu alam yang mempelajari tentang organisme hidup dan interaksinya dengan lingkungan. Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari begitu luas, sehingga cabang-cabang biologi itu dibentuk untuk membuatnya menjadi mudah untuk dipelajari, di mana setiap cabang biologi memiliki karakteristik untuk dikembangkan. Tentunya sebagai peluang bisnis bagi mahasiswa biologi ataupun pendidik biologi. Peluang bisnis ini dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kreativitas mahasiswa dan juga sesuai dengan zaman. Nah, cabang biologi yang membahas tentang tumbuhan adalah botani. Salah satu peluang usaha yang dapat dikembangkan di bidang botani adalah kreasi tanaman hias. Nah, mahasiswa yang kreatif dapat melakukan uji coba atau penelitian dengan dasar pemahaman ilmu genetika. Dapat menggabungkan tanaman hias satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan tanaman hias yang bernilai seni bagi penikmatnya. Selain itu, tanaman juga bisa dibentuk sesuai dengan kemampuan kreator menjadi nilai seni yang indah. Dalam hal ini, di samping mahasiswa dapat melakukan penelitian dan pengamatan dengan harapan menghasilkan varietas atau spesies baru, juga dapat membentuk karya seni yang bernilai ekonomis.
Nah, setelah bisnis tanaman hias dijalankan, maka setelah itu dibutuhkan identifikasi, yakni analisis SWOT untuk mengetahui apakah bisnis tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, analisis SWOT untuk bisnis tanaman hias yang akan dijalankan yakni, yang pertama strength atau kekuatan. Di antaranya yakni mengutamakan kualitas, menyediakan bibit tanaman yang unggul, menyediakan tanaman yang inovatif dan mengikuti tren pasaran, kemudian menyediakan jasa penyewaan tanaman hias, kemudian menyediakan perlengkapan bertanam bunga seperti bibit, media tanam, pupuk organik dan kimia, dan juga alat-alat berkebun. Kemudian yang kedua yakni weakness atau kelemahannya. Nah, kelemahannya di sini yang pertama belum memiliki label usaha yang didaftarkan. Yang kedua yakni tempat terbatas karena berada di daerah perumahan yang cukup padat. Kemudian yang ketiga, modal yang digunakan untuk membangun bisnis tanaman hias itu cukup besar. Yang kemudian yakni opportunity atau peluang. Nah, peluang yang dimiliki pada bisnis tanaman hias yakni yang pertama sudah menarik perhatian banyak orang untuk penggunaannya karena bunga ini dapat dijadikan sebagai pemberian atau gift di event-event tertentu seperti wisuda ataupun acara lamaran seperti itu. Dan juga penggunaan bunga untuk dekorasi acara-acara besar yang sudah tren seperti pernikahan. Yang kemudian yang kedua yakni menerima jasa rangkai bunga atau buket bunga dengan kualitas bunga yang segar dan bervariasi. Kemudian memanfaatkan sosial media yang sangat membantu untuk memasarkan produk. Kemudian yang keempat, memanfaatkan jasa endorse atau paid promote influencer untuk pemasaran barang. Dan yang kemudian yakni menyediakan tenaga ahli tanaman. Yang ketiga yakni threat atau ancaman bagi usaha tanaman hias, yakni hanya satu ancamannya, banyak usaha yang serupa dengan harga, kualitas serta keanekaragaman yang kompetitif. Nah, setelah itu kita akan mencari diagram analisis SWOT. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa peluang bisnis bagi guru atau mahasiswa biologi yang dapat dijalankan adalah kreasi tanaman hias. Melihat dari permasalahan yang muncul saat dianalisis dan permasalahan tersebut memiliki solusi sehingga dapat diselesaikan. Oleh karena itu, bisnis ini sangat layak untuk dilanjutkan ataupun dikembangkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.